Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Chris Natal Panjaitan. Saya studi di SDT Abdi Sabda Medan. Dan berikut ini adalah mata kuliah dari Teknologi dan Media Pembelajaran. Berikut dosen pengampunya Dr. Setia Ulina Berutarigan. Baiklah, pembahasan kali ini adalah tentang teknologi dan media pembelajaran yang ada di gereja. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita terlebih dahulu harus memahami akan definisi dan pengertian dari teknologi dan media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang berarti antara atau perantara. Hal ini merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. Bagaimana akan hal dari teknologi? Teknologi merupakan ilmu untuk menjadikan orang terampil dalam menciptakan sebuah alat guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Ini adalah secara umum. Bagaimana di gereja teknologi dan media pembelajaran ini? Artinya sangat berbeda. Maka oleh sebab itu saya menyimpulkan akan hal definisi pengertian dari yang saya katakan tadi, bahwasannya teknologi adalah sistemnya atau caranya. Bagaimana caranya jika gereja itu dapat bertumbuh? Bagaimana caranya gereja itu melalui komunitas iman mereka bertumbuh? Caranya bagaimana? Bagaimana dengan media? Media adalah alatnya atau sarana. Alatnya dalam menggapai sesuatu, dalam mengelola iman jemaat, dalam menumbuhkan iman jemaat. Alatnya, sarana, itulah media. Maka oleh sebab itu teknologi adalah cara atau sistem yang terjadi, yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Kita pahami teknologi, kata teknologi ini banyak. Teknologi ini luas, banyak sekali. Baik teknologi informasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Banyak, tetapi yang di gereja ini sangat berbeda. Teknologi di dalam gereja sangat berbeda. Di gereja teknologi dilakukan dalam rangka membangun jemaat Tuhan, mendewasakan iman jemaat Tuhan, mengatur organisasi komunitas iman, sehingga dalam teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka berpikir manajerial, menyeluruh, bukan hanya di satu titik. Dalam arti untuk menata, untuk mengembangkan, untuk memajukan jemaat Tuhan. Itu teknologi di gereja. Beda dengan teknologi yang lain. Yang saya katakan bahwa informasi, komunikasi itu berbeda dengan teknologi dalam gereja. Dalam hal ini bisa kita melihat dari masa ke masa hingga saat ini. Tentang bagaimana perkembangan yang terjadi di gereja tentang teknologi dan media pembelajaran. Bisa kita lihat. Bisa. Artinya nyatanya kita lihat dalam program yang ada maupun renstra. Artinya apa? Di dalam masa pandemi berarti kita mengikuti masa. Begitu artinya kita mengikuti, bukan hal masa pandemi. Renstra yang kita lakukan bagaimana merealisasikan hal ini atau media yang kita lakukan di dalam masa sekarang ini, artinya ada kolaborasi, ada mengikuti. Itulah artinya kita menemukan banyak perubahan-perubahan, serta kita menciptakan sistem-sistem yang baru untuk menjadi pegangan, untuk menjadi panutan, untuk menjadi cara bagaimana kita mengelola dan mengembalikan jemaat Tuhan ini dari teknologi dan media pembelajaran ini. Dari teknologi itu kita melihat perkembangan media-media yang ada dalam gereja kita. Dari masa ke masa, teknologi sangat berkembang. Gereja-gereja sekarang itu pun mengikuti. Bahkan media pun ikut mengikuti yang ada di gereja kita. Dari fasilitas-fasilitas yang ada, yang kita pakai. Seperti gedung gereja, tempat pertemuan, bahkan model-model PA yang ada. Semua itu menunjukkan bahwa teknologi diikuti oleh media-media. Teknologi diikuti oleh media-media. Maka hal itu juga lah yang harus kita ketahui. Bagaimana dengan macam-macam media pengajaran atau pembelajaran? Jika secara umum kita kasih contoh seperti di dalam dunia pendidikan. Apa media yang dilakukan? Apa media atau apa macam-macam media? Yang pertama,
di dalam pendidikan pasti seorang guru. Di dalam mencapainya hal yang kita inginkan pasti ada media. Alatnya apa, sarananya apa, pasti yaitu guru dalam pendidikan. Kalau di dalam gereja siapa? Pemimpin. Pemimpin adalah media pembelajaran, media pengajaran. Adalah pemimpin. Dan yang kedua adalah, ya pastinya kita ketahui bahwasanya seperti buku-buku Alkitab, buku-buku bisa dikatakan buku-buku teologi atau bahkan hal seperti buku agenda dan lain sebagainya. Itu salah satu media di dalam sekolah minggu atau di dalam kaum sekolah minggu. Media itu adalah alat-alat peraga. Alat-alat peraga itu adalah salah satu media, alatnya, sarana alat peraga. Bagaimana dengan di dalam gereja? Yang saya katakan tadi yaitu pemimpin. Pemimpin adalah media pengajaran yang paling utama. Kenapa saya katakan media pembelajaran yang paling utama? Hal ini bisa kita lihat bahwasannya pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial artinya dapat menata segala yang ada dalam gereja, dapat mengkoordinir di dalam gereja. Artinya apa? Pemimpin harus memiliki sifat atau memiliki kemampuan manajerial. Pemimpin dalam memimpin harus memiliki kemampuan manajerial. Sekali lagi saya katakan, ini sangat penting, terutama bagi orang-orang yang akan memimpin di gereja. Kemajuan sebuah gereja tidak akan terlepas dari usaha pemimpinnya untuk memajukan gereja. Seperti pendeta sintua, bahkan hal yang lain. Memimpin sebuah gereja atau mengorganisasi dalam gereja wajib memiliki kemampuan manajerial untuk memajukan gereja itu. Khususnya para pendeta, memberikan yang terbaik dari dirinya untuk jemaatnya. Hal seperti apa sebenarnya kemampuan manajerial ini sehingga dibutuhkan di dalam memimpin gereja? Seperti apa sih? Kita perlu juga harus mengetahui kemampuan manajerial seperti apa ini. Seperti berani berbicara. Berani berbicara artinya sesuai dengan fakta yang ada. Mampu bekerja sama dengan rekan sekerja. Hal ini bisa kita lihat zaman-zaman sekarang. Banyak yang tidak sama sepikiran. Artinya sangat otoriter akan pemikirannya. Maka mengandalkan pemikirannya tersendiri. Lalu yang ketiga, memiliki sifat keteladanan. Kita sebagai para pendeta harus menjadi teladan bagi jemaat. Bagaimana jika kita melihat pendeta yang tidak teladan? Ya pasti jemaatnya pun akan seperti itu. Lalu yang keempat, mampu berbicara dan melaksanakan apa yang dibicarakan. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Artinya apa? Kita mampu, apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Dan mengarahkan, memimpin dan mengevaluasikan setiap sistem yang sudah dijalankan. Berani mengevaluasikan dengan apa yang sudah dijalankan dalam gereja. Artinya apa? Lebih dari situ pun akan hal-hal yang baik dalam membangun jemaat itu salah satu adalah kemampuan manajerial. Menyeluruh, bukan hanya di satu titik, tetapi menyebar di dalam membangun dan menumbuhkan iman jemaat Tuhan. Maka oleh sebab itu juga kita harus pahami akan hal macam teknologi. Bagaimana macam-macam teknologi ini? Kita dari masuk ke masa teknologi di dalam gereja sangatlah seperti mesin ketik yang dulunya bisa dikatakan gereja tidak memiliki printer, tidak memiliki laptop, bahkan hal-hal yang di dalam kebutuhan gereja tidak dimiliki, tidak ada teknologi yang dalam gereja. Jadi bagaimana masa sekarang? Jika masa sekarang kita lihat seperti banyak sekarang gereja juga mengikuti teknologi atau menggunakan teknologi dalam gereja. Hal ini seperti yang dimana kita ketahui atau kita lihat gereja sudah melakukan seperti infocus, teknologi yang dilakukan oleh gereja-gereja, bahkan laptop.
di dalam melakukan hal-hal musik box dilakukan gereja, yaitu melalui laptop teknologi dan infocus. Udah banyak sekarang gereja-gereja sudah melakukan hal ini. Itulah salah satu makin canggihnya atau makin majunya teknologi ini, terkhusus dalam gereja. Bagaimana gereja itu juga melakukan teknologi, menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Lalu dan akhirnya di dalam gambar inilah grafik media dan teknologi sampai ke dalam gereja, yang dimana artinya di sini masa ke masa yang melalui, bisa kita lihat di sini, yaitu melalui Alkitab yang dari awalnya bukan dari Alkitab terlebih dahulu hingga ke handphone. Ya, kita ketahui masa-masa sekarang tidak membawa Alkitab, tetapi sudah lebih maju zaman ini. Ya pastinya banyak kita lihat bahwasannya handphone digunakan di dalam menggunakan atau mendengarkan atau melakukan ibadah di dalam, seperti membuka Alkitab, Alkitab elektronik, bahkan yang lainnya di dalam peribadahan. Dan yang ketiga itu ya laptop. Inilah grafiknya. Laptop yang paling artinya ya laptop digunakan oleh gereja-gereja di dalam media dan teknologi dan media di dalam gereja. Laptop ya digunakan seperti contohnya musik box. Itulah salah satu, bisa kita lihat dari gambar tersebut, media dan teknologi sampai ke dalam gereja. Inilah grafiknya, sangat jelas grafiknya ya. Sangat artinya teknologi dan media yang zamannya sudah makin canggih, artinya gereja dapat juga menerapkan media-media sesuai zaman yang ada, artinya yang makin mengikuti. Artinya gereja ikut juga mengikuti zaman yang ada, hingga ke dalam peralatan juga hal-hal itu juga dimiliki oleh gereja. Lalu bagaimana juga dalam gereja saya, teknologi dan media pembelajaran sudah dilakukan oleh gereja saya, yang saya katakan tadi, baik melalui laptop di dalam peralatan keinginan jemaat sudah melakukan. Artinya di situ adanya teknologi dan media yang dilakukan oleh gereja saya. Maka sebab itu segala sesuatu yang kita lakukan di gereja itu merupakan alat pengajaran bagi kita. Bagaimana kita bergereja, bagaimana kita berorganisasi iman. Sebagai komunitas iman kita harus mempunyai pegangan. Dan di atas semua itu, dan di atas segala sesuatu itu, semua itu adalah mengakui Yesus sang kepala gereja sebagai yang empunya gereja. Maka harus dipertanggungjawabkan tatanan-tatanan yang ada di dalam gereja, di dalam organisasi. Kita harus mengingat bahwa bahwa Yesus adalah kepala gereja. Maka oleh sebab itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan jika kita ingin mengembalakan, mengelola, kita harus punya pemahaman bahwa gereja adalah milik Kristus. Maka apa yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan Kristus. Kita adalah mempelai wanita di dalam bahasa dogmanya. Mempelai wanita, kita yaitu gereja. Maka oleh sebab itu, apa yang kita terapkan, apa yang kita lakukan di dalam gereja harus sesuai dengan keinginan Kristus. Karena apa? Yesus adalah kepala gereja. Yesus adalah kepala gereja yang empunya gereja. Itu yang harus kita pahami. Lalu bagaimana gereja maju serta berkembang? Yaitu setiap gereja pasti sudah memiliki sistem mereka sendiri, seperti presbyterial, sinodal, kongregasional, episkopal, dan lain sebagainya. Dari sistem pemerintahan yang dimiliki, semua memiliki sistem atau proses kerjanya masing-masing yang tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan. Dari apa yang sudah dipahami dan dipelajari, saya melihat bahwa dalam
mencapai tujuan kemajuan gereja, gereja itu harus memiliki sistem yang tepat agar gereja boleh berkembang, bertumbuh menjadi komunitas iman yang mampu bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Artinya, semua harus memiliki sistem di dalam memajukan gereja. Begitu juga lah akan hal teknologi dan media pembelajaran dalam gereja kita. Maka oleh sebab itu, sampai di sinilah pembahasan yang ingin saya sampaikan. Kiranya dalam pembahasan ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita. Sampai di sinilah pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih buat kita semua. Shalom.